السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, sampai kita pada ayat yang ke-207. Ketika kemarin sudah dibahas tentang ayat sebelumnya, bahwa di antara manusia ada yang mengagumkan ucapannya dalam kehidupan dunia, bahkan dia mempersaksikan dengan nama Allah bahwa mereka jujur. Ternyata mereka adalah orang yang paling keras dan kaku, yang paling memusuhi orang-orang beriman. Kalau dia berupaya di muka bumi, dia merusak, yuhlikal harta wan nasl, dan Allah tidak suka kerusakan. Dan kalau diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhadathul izzah, justru sombong, menentang. Fahasbuhu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahannam, tempatnya para mutakabbirin, tempatnya orang-orang yang sombong. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Setelah itu Allah lanjutkan dengan yang sebaliknya. Dengan yang sebaliknya, yakni dengan orang yang baik. Tadi orang yang jelek, walaupun ucapannya mengagumkan, bahkan membawa nama Allah, bahwa aku ini jujur demi Allah, ini dari hati, ternyata dia aladul khisam. Tetapi jangan khawatir, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada pula orang-orang yang justru menjual jiwanya untuk Allah, mempersembahkan jiwanya untuk Allah. Ibtigha'a mardatillah, karena mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang
terhadap hamba-hambanya. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, haula humul muwaffaqun alladzina ba'u anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjual diri-diri mereka, menjual jiwa-jiwa mereka. Dan makna menjual adalah menukar. Dan jual beli disebut dengan syira, kadang-kadang disebut dengan bai', karena masing-masing menukar. Yang ini memberikan sesuatu, yang ini memberikan sesuatu yang lain, kemudian ditukar. Maka kalimat yang dipakai di sini pun kalimat yashri dari kata syira. Demikian pula Syekh menyatakan ba'u anfusahum, menjual diri-diri mereka, juga maknanya menukar. Dia korbankan nyawanya, dia korbankan dirinya, dia pasrahkan seluruh apa yang dia punya pada dirinya untuk mendapatkan mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arkhasuha wa baddaluha, mereka jadikan jiwanya murah, mereka korbankan, mereka keluarkan talaban limardatillah, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa raja'an li thawabihi, dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah paling tingginya, sudah paling puncaknya. Karena manusia dalam beribadah kepada Allah mengorbankan segala sesuatu. Dengan ibadah salat dia mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya sedikit. Dalam ibadah puasa dia mengorbankan dan menahan rasa laparnya dan rasa hausnya sedikit. Dalam sedekah dia mengorbankan hartanya sedikit. Yang paling tingginya adalah mengorbankan nyawanya dalam jihad fisabilillah. Dia perjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan, sampai dia mati. Bukan untuk dunia, tetapi untuk membela agama. Bukan untuk dunia, tetapi untuk membela agama Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah yang paling tingginya. Orang kalau sudah hampir mati atau sudah tidak ada pilihan lain akan mati, dia akan rela mengorbankan seluruh hartanya. Iya Pak, iya. Ada perampok harta atau nyawa, jangan bunuh saya, ambil semua apa yang saya punya. Iya kan? Menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa nyawa ini lebih tinggi nilainya dari seluruh harta. Nyawa lebih tinggi nilainya. Tetapi mukmin yang bertakwa, dia korbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan yang paling tinggi, mengharapkan keridhaan dari Allah. Fahum badzalus tsaman, maka mereka membayar harganya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Membayar harganya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Lil mali al-wafi ar-rauf bil ibad, untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, yang menunaikan, yang penyayang terhadap hamba-hambanya. Menunaikan artinya menunaikan janji-janjinya. Allah pernah berjanji dan janji Allah pasti benar, pasti Allah tunaikan. Itulah yang dikatakan dengan wafa. Wafiyun, yang maha menepati janji-janjinya. Alladzi min ra'fatihi wa rahmatihi an waffaqahum lidzalik. Di antara kasih sayangnya, di antara bukti rahmatnya, bahwa Allah memberikan taufik
kepada orang tadi sehingga dia bisa mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wa'ada al-wafa bidzalik, dan Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan menepati janji. Allah sudah mengkhabarkan bahwa dirinya akan menepati janji-janjinya, dan ini yang disebut dengan al-wafi, yang maha menepati janjinya. Allah sudah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Apa bayarannya? Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan diberi jannah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang kenikmatan dan kelezatannya tidak pernah didengar oleh manusia, suara-suara nikmatnya nggak pernah dilihat, keindahan-keindahannya nggak pernah terasa oleh siapapun, kelezatan-kelezatannya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan nggak pernah terbetik di benak manusia, nggak pernah terbayang, nggak pernah terpikir di benak manusia. Artinya, engkau pikirkan kenikmatan yang paling nikmat yang kalian sukai, maka kita akan katakan bahwa surga lebih dari itu. Nggak terbayang, nggak bisa dibayangkan oleh pikiran, karena sangat tingginya kenikmatannya. Bahkan yang paling rendah ini, surga yang paling rendah, dan manusia yang paling belakangan masuk surga. Yang paling belakangan masuk surga. Ditanya, apa yang kau inginkan? Bayangkan semua yang kau inginkan. Dia tentunya menginginkan kenikmatan, segala macam kenikmatan. Kata Allah, untukmu apa yang kamu pikirkan dan 10 kali lipatnya. Apa yang kau pikirkan dan 10 kali lipatnya. Ini yang terendah, yang terakhir masuk surga. Apalagi yang di atasnya, apalagi Jannatul Firdaus, di bawah Arsyur Rahman, di bawah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata An-Nawawi rahimahullah, qatratun minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Maka kata Allah dalam janjinya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari orang beriman jiwanya dan hartanya. Yani Allah akan tukar. Kalau kalian mau mengorbankan harta kalian, kalau kalian akan mengorbankan jiwa-jiwa kalian, maka kami akan ganti dengan jannah. Itu makna jual beli. Itu makna jual beli. Jangan ditafsirkan dengan tafsir lain. Jangan ditafsirkan dengan tafsirnya Mu'tazilah, bahwa Allah Subhanahu wa taala membeli, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta dan membutuhkan dari kalian ini dan itu, kemudian dia bayar. Bukan itu maksudnya, sama sekali bukan. Bahkan bukan berarti yang Allah berikan berupa surga dan keridhaannya itu senilai dengan apa yang kalian berikan. Bukan, sama sekali bukan. Tidak senilai. Tetapi karena Allah Arhamur Rahimin, karena Allah Akramal Akramin, karena Allah Maha Pengasih, Maha Menyayang, Maha Memberi, maka Allah ketika cinta kepada hambanya yang beramal saleh, Allah akan berikan jannah, Allah akan berikan keridhaannya, Allah akan berikan sekian balasan yang sangat tinggi, yang nggak bisa dibandingkan dengan nilai apa yang diberikan padanya. Kenapa nggak bisa dibandingkan? Karena apa yang kamu kerjakan pun dari Allah kok. Apa yang kau kerjakan sehingga engkau bisa mengorbankan nyawanya dan hartanya, itu pun karena taufik
dari Allah, karena takdir dari Allah. Laulallah, kalau bukan karena Allah, nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Kaum muslimin yang saya hormati, maka ini adalah rahmatillah, sehingga tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan hadis bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah. Oh, katanya karena dia mengorbankan hartanya, Allah ganti dengan surga. Innallaha ashtara, Allah membeli karena amalan baiknya, Allah kasih jannah, tukar timbal balik. Tidak bertentangan dengan yang tadi, tidak bertentangan dengan kalimat tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya, tetapi seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Kalau mau hitung-hitungan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, semuanya dari Allah. Kenapa harus dibayar? Iya kan? Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah katakan kalau kamu beramal saleh, kalau engkau mau mengorbankan nyawamu dan hartamu untuk Allah, aku akan berikan surga yang kenikmatannya tak terhingga, yang tidak pernah terbayang di benak manusia. Kami akan berikan, kata Allah. Ini makna innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ila akhir ayat. Wa fi hadhihi al-ayah, sedangkan ayat yang kita baca dalam surat Al-Baqarah 207, akhbara annahum ishtaru anfusahum wa badaluha. Digambarkan dalam ayat ini sebaliknya. Tadi Allah membeli dari kalian. Kalau kalian mau mengorbankan nyawa kalian, harta kalian, Allah akan ganti, Allah akan berikan jannah. Sekarang dari sisi hambanya, di antara manusia ada hamba-hamba yang mengorbankan, yang menjual jiwanya dan hartanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang disebut dengan bai', kadang-kadang disebut dengan syira, kadang-kadang pula disebut dengan tijarah. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang gak akan pernah rugi, yaitu kita mengorbankan nyawa kita dan harta kita untuk mendapatkan dari Allah Taala pahala, tidak akan rugi. Perdagangan yang gak akan rugi. Ada perdagangan dunia, kadang untung, kadang rugi. Kadang dia berhasil, kadang gagal, kadang laku, kadang gak laku. Tetapi kalau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang gak akan pernah rugi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah aku tunjukkan, kata Allah, satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adabin alim. Kamu beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, dan kamu berjihad, mengorbankan harta kalian dan nyawa kalian fi sabilillah. Disebut tijarah oleh Allah SWT. Di dalam ayat kita yashri disebut syira, dalam ayat yang lain disebut ba'a, yabi'un, ila akhir ayat. Wa akhbara bi ra'fatihi al-mujiba li tahsil ma talabu. Kemudian dikabarkan tentang kasih sayang Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Bahwa Allah memiliki ra'fah, kasih sayang. Al-mujibah li tahsil ma talabu, yang akan menyebabkan mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Wa badal ma bihi raghabu, dan mereka mengeluarkan apa yang mereka sangat perlukan.
Mereka mengorbankan sesuatu yang sangat mereka perlukan. Seseorang sangat ingin untuk hidup secara fitrah. Secara fitrah pasti ingin hidup, tidak ingin mati. Tetapi karena untuk Allah, maka keinginan dirinya dilawan. Aku siap mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyawanya saja dipertaruhkan untuk Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka jangan tanya yang lain. Jangan tanya yang lain. Fala tas'al ba'da hadza amma yahsul lahu minal karim, dan juga jangan tanya apa yang didapatkannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan sesuatu yang sangat tingginya. Wa ma yanaluhu minal fawzi wat takrim, dan juga jangan tanya apa yang akan didapat oleh mereka dari al-fawz, kemenangan, keberhasilan, kejayaan, wat takrim, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena dia bagi kalian merupakan musuh yang sangat nyata. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan kalau kalian tergelincir atau kalian menyimpang setelah datang pada kalian peringatan-peringatan yang jelas ini, ketahuilah fa'lamu annallaha azizun hakim, bahwa Allah maha aziz dan maha hikmah, maha mulia, maha tinggi dan maha hikmah. Kalau perkara-perkara yang Allah maafkan biasanya diakhiri dengan kalimat, kalau kalian keliru Allah ghafurur rahim, artinya dimaafkan. Tapi kalau kalimatnya kalian menyimpang, maka Allah azizun hakim, yang diingatkan hikmahnya, yang diingatkan izzahnya, maha tingginya, maka itu ancaman. Itu adalah ancaman, hati-hati. Di antara hikmah Allah adalah mengadab orang yang sengaja-sengaja menyelisihi. Ini diancam oleh Allah. Mengapa? Karena bukan zalal dari zallah, ketidaksengajaan, bukan. Tetapi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, tetapi setelah datang kepada kalian bayyinat, keterangan yang jelas, kalian sudah tahu dengan jelas, kalian sudah paham dengan jelas, tapi kalian selisihi, hati-hati. Allah azizun hakimun, Allah maha izzah dan Allah maha hikmah. Dengan hikmahnya pasti Allah SWT akan membalas mereka-mereka yang menyengaja menyelisihi keterangan yang jelas, menyengaja menyelisihi bayyinat. Lihat tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Hada amrun min Allah Ta'ala lil mu'minin. An yadkhulu fis silmi kaffah. Ini perintah dari Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kata Syekh Sa'di, fi jami'i syara'i'id din, yakni masuk ke dalam Islam pada seluruh syariat-syariat agamanya, pada seluruh syariat-syariat ad-din. Wa la yatruku minha syai'an, dan tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya. Semuanya dikerjakan.
wa an la yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawah, dan agar tidak menjadi seperti mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, agar jangan menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dijadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kau pernah lihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, yang akhirnya dia sesat di atas ilmu, sesat di atas ilmu. Adallahu Allah ala ilmin, dia disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia punya ilmu. Mengapa? Karena yang dijadikan Tuhan oleh dia adalah hawa nafsunya. Walaupun ilmunya dia tahu ini haram, tetapi hawa nafsunya berkata, tapi saya suka. Walaupun dia tahu ini adalah wajib, tapi hawa nafsunya berkata, tapi saya enggan, malas. Walaupun dia tahu bahwa ini sunnah, tapi hawa nafsunya berkata, menurut saya ada yang lebih bagus. Hawa nafsu. Orang seperti ini mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Dia tidak peduli dengan ayat dan hadis. Dia tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Dia tidak peduli dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia tidak peduli dengan semua syariat. Pokoknya apa yang dia suka dia kerjakan. Pokoknya apa yang dia mau dia kerjakan. Ini khunina azakumullah sahibu hawa. Sahibu hawa. Ciri-cirinya sahibu hawa, kalau baca Quran, kalau baca hadis, itu cari yang cocok. Baca ayat ini, ayat ini, ayat ini, ini cocok nih, ini bagus. Kalau yang nggak cocok, masa begini, masa begini, masa begini. Baca hadis juga begitu. Kok gini ya? Kok gini ya? Enggan menerima. Sampai ketika ada yang cocok, ini benar nih, ini cocok nih saya. Berarti yang diikuti apa? Quran Sunnah atau hawa nafsu? Yang diikuti hawa nafsu. Adapun Quran dan Sunnah dicocokkan dengan hawa nafsunya. Kalau cocok dia ambil, kalau nggak cocok dia tolak. Berarti hakikatnya orang ini mengikuti hawa nafsu. Adapun Quran dan Sunnah, adapun syariat agama hanya sebagai stempel. Karena cocok. Kemauan saya cocok dengan ayat ini. Nih, ide saya cocok dengan ayat ini. Ini ucapan saya, ide saya, ucapan saya dan seterusnya. Cocok dengan hadis ini, hadis ini, hadis ini. Bagaimana yang nggak cocok? Ditolak, disembunyikan, dibuang, ditakwilkan. Seperti Yahud yang menutupi dari Taurat apa-apa yang mereka tidak cocok. Yang Allah katakan, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Atau melemparkan kitabnya wara'a duhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu, padahal tahu. Lihat ucapan Syekh Sa'di kembali. Qala Syekh, orang yang mengikuti hawa nafsunya, in wafaqal amr al-masyru' hawahu fa'alahu. Kalau mencocoki perkara syariat ini, mencocoki hawahu, mencocoki hawa nafsunya, fa'alahu, dia kerjakan. Wa in khalafahu tarakahu. Kalau menyelisihi hawa nafsu, tarakahu, dia tinggalkan. Ini sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Balil wajib an yakuna al-hawa tab'an lid-din. Bahkan yang wajib hawa nafsunya yang dicocokkan dengan agama. Hawa nafsunya yang dicocokkan dengan qala Allah wa qala Rasul. Hawa nafsunya yang dicocokkan dengan Quran wa sunnah. Itu seharusnya. Baru dikatakan dia ini adalah seorang mukmin, ahlus sunnah. Karena hawa nafsunya dicocokkan dengan Quran dan sunnah. Tetapi yang tadi, Quran sunnahnya dicocokkan dengan hawa nafsu. Mencari mana yang cocok dikerjakan, yang tidak cocok ditinggal. Maka sesungguhnya yang wajib adalah
hawa nafsunya mengikuti syariat Allah, wa an yaf'ala kulla ma yaqdir alaih, dan hendaklah dia mengerjakan semua yang dia mampu. Semua Al-Quran dan Sunnah diterima. Baca kerjakan, baca kerjakan, baca kerjakan. Baca pahami kerjakan, baca pahami kerjakan. Kecuali yang dia tidak mampu. Menerima dengan hatinya bahwa ini hak, tetapi belum mampu mengerjakannya. Ya, bedakan antara keduanya. Ada orang yang tahu hukum Allah tapi menolak karena nggak cocok dengan hawa nafsu. Ini sahibu hawa. Ada yang kedua, mengetahui hukum Allah, dia kerjakan, berarti dia menerima hukum Allah. Ada yang ketiga, dia mengetahui hukum Allah, dia paham, dan hatinya menerima bahwa ini benar-benar hukum Allah dan saya tahu, saya muliakan, tapi saya belum mampu mengerjakannya. Yang ketiga ini juga sama ahlu sunnah, sama seorang mukmin, tetapi dhaif, lemah, karena hatinya menerima tetapi belum bisa mengerjakan. Maka ini lebih ringan dari mereka sahibu hawa yang menentang dengan hawa nafsunya. Ayat ini tidak cocok, ayat ini tidak pas, ayat ini terlalu ekstrim, ayat ini terlalu keras, jelas-jelas menentang Al-Quran. Maka ini diragukan apakah dia mukmin. Diragukan. Yang lebih tepat untuk menjuluki mereka adalah sahibu hawa, ahlul ahwa. Kembali kepada kitab. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, wa ma ya'jiz anhu, adapun apa yang dia tidak mampu, yaltazimuhu wa yanwihi, apa yang tidak mampu maka dia harus pegang kuat-kuat sebagai keyakinan bahwa itu adalah sunnah, itu adalah hukum Allah. Wa yanwihi, dan dia niatkan, insyaallah saya mampu, saya akan kerjakan. Kalau saya punya harta, saya akan kerjakan. Kalau saya punya tenaga, saya akan kerjakan. Kalau saya sembuh, saya akan kerjakan. Punya tekad. Maka kalau orang ini punya tekad, berarti dia punya iman. Oh, saya ingin mengerjakan, tapi sekarang saya nggak mampu. Mau haji, nggak punya harta. Mau berpuasa, dia sudah tua renta. Maka dia bayar fidyah. Kalau saya sehat, saya akan kerjakan. Lau kuntu jada'an, sungguh kalau saja aku ini masih gagah, aku akan membelamu ketika kaum mengusirmu. Kata siapa itu? Kata Waraqah bin Naufal. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa Waraqah mukmin, beriman, karena dia nggak sempat untuk berbuat apapun, belum sempat, tapi sudah ada tekad. Engkau ini adalah akan menjadi rasul. Yang datang kepadamu itu adalah namus, seperti yang pernah datang pada Musa. Wallahi law kuntu jada'an, kalau aku masih muda, masih gagah, aku akan membelamu ketika kaum mengusirmu. Rasulullah SAW terkejut. Awa mukhrijiyahum, apakah aku akan diusir oleh mereka? Tidak ada, kata Waraqah, seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Tidak ada seorang pun yang membawa sesuatu seperti yang kau bawa, kecuali akan diusir, akan dimusuhi oleh kaumnya. Sudah bertekad, tapi kemudian wafat setelah itu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, yang penting adalah keimanan dan tekad, niat. Kalaupun ternyata belum mampu, ma'fuun anhu. Kenapa ma'fu? Karena Allah menyatakan wattaqullaha mastata'tum. Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sebisa kalian. Kalau yang tidak mampu, dimaklumi. Ingin berjihad, ternyata lumpuh, bagaimana mungkin bisa berjihad? Maka Allah katakan laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Orang yang buta tidak mengapa, orang yang pincang tidak mengapa, orang yang sakit enggak mengapa untuk tidak berjihad fisabilillah. Tetapi ingat, orang yang tidak mampu ini
dalam hatinya pingin berjihad. Sungguh kalau aku sehat, kalau aku kuat, aku ingin berjihad. Ini mukmin. Mukmin. Berarti yang wajib apa? Yang wajib adalah mengimani bahwa itu hukum Allah dan mengerjakan sebisa dia. Apa yang dia mampu, apa yang tidak mampu, niatkan dalam hati. Apa yang tidak mampu, niatkan kalau saya mampu saya akan kerjakan. Baik. Dan karena orang-orang yang tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, biasanya karena godaan syaitan, maka Allah iringi dengan kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan pilih-pilih. Jangan ikuti langkah syaitan. Jangan yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian kitab dan menolak sebagian yang lain. Yang cocok dia terima, yang gak cocok dia tolak. Gak bisa. Agama gak bisa seperti itu. Gak bisa ditawar. Agama ini gak bisa ditawar. Saya mau masuk Islam, tapi untuk masalah puasa saya gak mau. Ya gak bisa. Saya mau masuk Islam, tapi sholat 5 waktu saya gak bisa. Gimana? Saya gak mau. Pokoknya Islam, tapi yang selain sholat. Ya gak bisa. Udkhulu fi silmi kafah. Kalau mau masuk Islam secara keseluruhan. Ini ikhwan fillah a'azakumullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, ayat 208. Allah katakan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Karena syaitan lakum, bagi kalian, aduwwun mubin, adalah sebagai musuh yang nyata. Ila huna naktafi, barakallahu fikum. Nawasil insyaallah fi darsil qadim billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.